Hidup di ujung tinta. Teman-teman, pernah nggak kita ngerasa kalau hidup itu kayak sebatang pena? Pena yang terus menulis cerita kita tanpa pernah berhenti. Setiap goresan tintanya jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Kadang lancar, kadang tersendat. Tapi ujungnya tetap menulis. Dan apa yang tertulis, itulah yang bakal dikenal. Sekarang coba deh bayangin, kalau hidup ini diibaratkan seperti menulis buku. Kalian adalah penulisnya. Setiap hari halaman demi halaman bertambah. Nah pertanyaannya, apa yang sudah kalian tulis sejauh ini? Apakah ceritanya seru? Atau malah penuh dengan halaman kosong yang menunggu diisi? Banyak orang gak sadar mereka nulis hidupnya cuma sekedar nulis. Kayak ngikutin arus, ngalir aja tanpa pernah benar-benar mikir, gue mau nulis apa sih sebenarnya di hidup ini? Tapi tenang, kita masih punya banyak halaman kosong. Dan kabar baiknya, kita masih pegang penanya. Pertama-tama, sadari dulu deh, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari kita bikin keputusan, sekecil apapun itu, dan keputusan-keputusan itulah yang membentuk cerita kita. Misalnya pagi ini aja, kamu udah bikin banyak pilihan. Bangun lebih awal atau terus tidur, sarapan atau langsung jalan, buka TikTok atau baca sesuatu yang inspiratif. Kecil, iya mungkin kelihatannya sepele. Tapi dari keputusan-keputusan kecil itu, cerita besar kita terbentuk. Nah, kalau hari ini kita ngerasa kayak hidup ini datar-datar aja, bisa jadi itu karena kita terlalu sering bikin pilihan yang aman. Ya, aman sih. Tapi apakah itu bikin cerita kita seru? Gak selalu. Kadang-kadang kita perlu bikin keputusan yang beda. Keputusan yang mungkin di luar zona nyaman. Tapi justru disitulah cerita hidup kita bisa jadi lebih menarik. Lalu, pernah gak kepikiran? Setiap goresan tinta yang kita buat bukan cuma berdampak buat kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Misalnya aja, ketika kita berbuat baik sama orang lain, kayak bantu teman yang lagi kesusahan, atau cuma sekedar ngasih senyum ke orang asing, itu kayak meninggalkan jejak tinta positif di hidup mereka. Mungkin kecil, tapi siapa tahu jejak itu bakal jadi inspirasi buat mereka. Kita nggak pernah tahu gimana tindakan kita bisa mempengaruhi hidup orang lain. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan kecil itu bisa menyebar dan pada akhirnya akan kembali ke kita dengan cara yang nggak terduga. Ngomong-ngomong soal goresan tinta, kalian pasti pernah ngalamin dong masa-masa ketika kayaknya nggak ada yang berjalan sesuai rencana. Setiap keputusan yang diambil rasanya salah, setiap langkah terasa berat. Itu normal, semua orang pernah ngalamin. Dan justru disitulah letak tantangannya. Coba bayangin, kalau cerita hidup kita selalu mulus, tanpa ada masalah, apakah cerita itu bakal seru? Pastinya enggak kan? Masalah dan tantangan itulah yang bikin cerita kita menarik. Ibarat film, masa sih mau nonton film tanpa konflik? Pasti ngebosanin. Jadi, ketika kita ngerasa hidup lagi berat, coba ubah sudut pandangnya. Anggap itu sebagai babak yang bikin cerita kita makin seru. Dan yang paling penting, gimana kita menyelesaikan babak itu akan menentukan gimana halaman berikutnya berjalan. Lanjut lagi, tinta hidup kita ini meski bisa terus menulis, suatu saat akan habis. Ya, meskipun kita nggak pernah tahu kapan pastinya, waktu kita menulis cerita hidup nggak akan selamanya. Kita nggak mau dong di akhir cerita kita malah merasa, kenapa ya dulu nggak ngelakuin ini? Kenapa dulu nggak berani itu? Jangan biarin ada halaman kosong yang menunggu untuk diisi, tapi kita malah ragu-ragu buat menuliskannya. Seringkali yang bikin cerita kita terasa nggak maksimal adalah rasa takut. Takut gagal, takut nggak diterima, atau takut nggak sesuai ekspektasi orang lain. Tapi hidup ini terlalu singkat buat terus-menerus takut. Bayangin aja kalau kita terus takut. Kapan kita akan menulis cerita yang penuh petualangan dan keberanian? Sekarang ayo coba renungkan. Di mana posisi kalian sekarang di cerita hidup ini? Apakah kalian sudah berada di tempat yang kalian inginkan? Atau masih ngerasa stuck di satu babak yang sama? Kalau iya, mungkin sekarang saatnya kita mulai mengganti babak itu.
Mulai tulis sesuatu yang baru, mulai ambil langkah yang berbeda. Ingat kalian penulisnya. Dan selagi penanya masih ada di tangan, kalian bisa mengubah arah ceritanya kapan saja. Terakhir nih teman-teman, kita sering lupa bahwa cerita hidup kita nggak cuma buat kita sendiri. Setiap orang yang ketemu kita, yang bersinggungan dengan hidup kita, mereka juga terpengaruh oleh cerita yang kita tulis. Jadi, pastiin cerita kita itu jadi cerita yang layak diceritakan. Cerita yang penuh dengan kebaikan, keberanian, dan harapan. Karena siapa tahu, cerita kita bisa jadi inspirasi buat mereka menulis cerita yang lebih baik di hidup mereka. Jadi, jangan pernah ragu buat terus menulis. Kalau ada yang salah, gak apa-apa, lanjutkan aja. Selama tinta kita belum habis, kita masih punya kesempatan buat nulis cerita yang lebih baik. Dan ingat, yang terpenting bukan seberapa cepat kita selesai menulis, tapi seberapa bermakna setiap goresan yang kita buat. Salam sukses dari Cahaya Sukses.